Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salika. Saya dosen dari program studi Teknik Lingkungan, jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan, Institut Teknologi Kalimantan. Bidang keahlian saya adalah bioteknologi lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pengajaran sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan membahas terkait dengan mata kuliah mikrobiologi lingkungan yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Eh, jadi pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS mata kuliah untuk tatap muka dan 1 SKS mata kuliah yaitu untuk kegiatan praktikum. Pada mata kuliah ini, eh, deskripsi mata kuliah ini bahwa mikroorganisme memiliki peranan yang penting dalam upaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan, di mana peranan mikroorganisme di bidang lingkungan akan dipelajari pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini difokuskan pada materi dasar-dasar mikrobiologi, pertumbuhan mikroorganisme, dasar-dasar bioproses, konsep dasar mikrobiologi dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran air, konsep dasar dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran tanah dan udara, pengukuran parameter biologis dalam air dan menganalisis data hasil pengukuran, serta peranan mikrobiologi dalam hubungannya dengan perencanaan di bidang teknik lingkungan yang meliputi limbah cair, limbah padat, kualitas air minum, dan juga remediasi lingkungan. Tujuan pembelajaran akan tercapai melalui kuliah tatap muka, tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis peranan mikrobiologi dalam hubungannya dengan pengendalian dan perencanaan di bidang teknik lingkungan, serta mampu melakukan pengukuran parameter biologis dalam air dan menganalisis data hasil pengukuran. Kemudian untuk peta kompetensi dari mata kuliah ini, di mana pada tahap awal diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar dari mikrobiologi. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu menguraikan pertumbuhan dari mikroorganisme yang berkaitan dengan kurva pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar bioproses. Dan setelah itu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar mikrobiologi dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran air. Setelah mahasiswa mampu dalam menerapkan konsep dasar mikrobiologi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menerapkan konsep dasar mikrobiologi yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran tanah dan udara. Serta mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengukuran parameter biologis dalam air dan juga menganalisis data hasil pengukuran. Kemudian untuk sub CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisis peranan mikrobiologi dalam hubungannya dengan perencanaan bidang teknik lingkungan. Dari sub CPMK mata kuliah ini diharapkan mampu mendukung dalam pemenuhan atau mencapai CPMK dari mikrobiologi lingkungan. Kemudian bahan kajiannya apa saja yang ada di mata kuliah ini, yaitu meliputi dasar-dasar mikrobiologi, pertumbuhan mikroorganisme, dasar-dasar bioproses, konsep dasar mikrobiologi dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran air, konsep dasar mikrobiologi dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran tanah dan udara, pengukuran parameter biologis dalam air dan menganalisis data hasil pengukuran, serta peranan mikrobiologi dalam hubungannya dengan perencanaan di bidang teknik lingkungan. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu kuliah atau ceramah, kemudian dilanjutkan juga dengan diskusi dan adanya pembahasan studi kasus yang terkini. Berikut adalah komposisi atau sistem penilaian yang saya terapkan di mata kuliah saya.
Di sini, dalam sistem penilaian telah saya sesuaikan dengan CPL dan sub CPMK dari mata kuliah ini yang terdiri dari 7 sub CPMK, di mana di dalam mata kuliah ini sudah diberikan proporsi penilaian secara rinci dari tugas-tugas yang telah diberikan, UTS, kemudian praktikum, dan juga UAS yang disesuaikan di masing-masing sub CPMK. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di minggu pertama ini akan saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar dari mikrobiologi lingkungan. Nah, kalau teman-teman mengikuti perkuliahan yang pertama ini, dengan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar mikrobiologi. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman tahu gitu ya, dan sudah bisa dengan mudah menjelaskan dasar-dasar dari mikrobiologi itu apa. Sebelum lebih panjang lagi kita akan memahami terkait dengan mikrobiologi lingkungan. Kemudian bahan kajiannya yaitu terkait dengan pemanfaatan mikrobiologi di bidang teknik lingkungan. Nah, dari sini nanti diharapkan teman-teman itu tahu sebenarnya dalam mempelajari mikrobiologi lingkungan itu untuk apa gitu. Ada yang pernah mempelajari mikrobiologi sebelumnya? Belum ada yang pernah. Tertarik nggak kira-kira? Tentang apa sih? Coba. Apa? Mikroorganisme. Oke, mikroorganisme. Padahal mikroorganisme itu nggak kelihatan loh. Yang bikin tertarik apa kira-kira? Karena oke, khususnya karena kita di mikrobiologi lingkungan gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan lingkungan. Nggak apa-apa, kan ini karena belum pernah mempelajari, kemudian ini baru pertemuan pertama, jadi masih membuka dari wawasan teman-teman ya. Nah, di sub CPMK 1 ini nanti akan kita bahas dari pertemuan hari ini pertama sampai pertemuan ketiga. Gitu. Ini ada beberapa definisi atau apa ya, pengertian gitu ya terkait dengan mikrobiologi. Kalau mikrobiologi, apakah dia hanya yang uniseluler? Tidak, gitu ya. Ada dia yang uniseluler atau atau organisme mikroskopis yang bentuknya kecil dan di sini bisa dilihat termasuk eukariot dan juga prokariot. Artinya, tahu bedanya ya eukariot sama prokariot? Di SMA, di sekolah, masih ingat nggak yang satu sel, dan unisel dan multiseluler. Nah, kalau yang eukariot ini yang multiseluler, misal contohnya itu fungi, protista, dan prokariot ini yang uniseluler. Contohnya adalah bakteria dan alga-alga tertentu. Untuk virus, ini dia itu tidak diklasifikasikan secara striksi gitu ya. Tapi dia itu juga dipelajari. Kemudian ada juga beberapa cabang keilmuan di mikrobiologi, yaitu virologi, mikologi, dan parasitologi. Virologi itu spesifik di virus, kemudian mikologi jamur, dan parasitologi ini jenis-jenis parasit gitu ya, dan lainnya lagi. Nah, kalau orang yang ahli di mikrobiologi, dia disebutnya mikrobiologis. Kalau kalian seorang engineer teknik lingkungan,
sebagai apa? Nggak tahu. Loh, gimana? Oke, saya lanjutkan. Ini juga masih wawasan yang berkaitan dengan mikrobiologi lingkungan. Bahwa kalau kita lihat di mikrobiologi lingkungan, itu juga akan mempelajari terkait fungsi dan persebarannya ya. Diversitasnya dari mikroorganisme yang ada di lingkungan. Tadi sempat saya singgung bahwa dimanapun di bumi ini sebenarnya itu terdapat mikroorganisme tanpa harus ditambahkan lagi. Di ruangan ini ada, gitu ya. Atau mungkin kalian handphone kalian yang selalu kalian pegang setiap hari, setiap saat, ada juga nggak? Nah, itu juga ada gitu ya. Jadi dimanapun itu ada mikroorganisme. Tapi kita belum tahu di situ termasuk mikroorganisme yang menguntungkan atau yang patogen tadi. Kemudian di dalam mikrobiologi lingkungan itu juga termasuk mempelajari dari mikrobial ekologi. Kalau kita lihat ya, terkait dengan ekologi itu berarti berkaitan dengan di situ adanya apa? Interaksi atau hubungan timbal balik gitu ya. Kemudian dari medianya juga atau di sini dari siklus nitrogen, kemudian geomikrobiologi dan microbial diversity, dan yang paling sering dibahas atau paling sering dilakukan riset itu adalah terkait dengan remediasi. Karena kita pakai microbe gitu ya, jadi kita sebutnya adalah bioremediasi. Gitu. Jadi proses pemulihan lingkungan yang memanfaatkan mikroorganisme. Nah, ini teman-teman, ini sangat penting sekali dan ini mungkin menjawab kenapa harus mempelajari mikrobiologi lingkungan. Karena pada dasarnya di mikrobiologi lingkungan ini sangat berkaitan erat juga dengan beberapa bidang ilmu yang lainnya. Nah, kalau kita lihat mulai dari industrial microbiology, kemudian food safety, kemudian dengan bidang kesehatan, kemudian bioteknologi, kualitas air, dan lain-lainnya ada soil microbiology dan bioremediasi. Ini kan ada mahasiswa PMMD ya, dan kebetulan dari agroteknologi. Nah, mungkin teman-teman banyak berkaitan juga di soil microbiology. Gitu. Nanti teman-teman yang dari teknik lingkungan bisa juga berdiskusi dengan teman-teman yang PMMD. Kebetulan kan masih berkaitan ya dengan bidang keilmuannya. Oke, kalau dari 10 bidang keilmuan ini yang ada yang tahu nggak dari teman-teman yang ada di kelas ini atau pernah membaca, oh iya Bu, ternyata berkaitan di bidang yang mana? Setelah mendengarkan penjelasan singkat tadi sebelumnya ya. Ada yang tahu? Atau masih belum ada gambaran? Belum tahu. Nah, biar nanti lebih tahu, teman-teman di pertemuan pertama ini saya ada tugas. Gitu ya. Ya, tugasnya adalah nanti silakan masing-masing dari kalian, ini tugas individu, mencoba untuk membaca dan mencari tahu kaitan dari mikrobiologi lingkungan dengan beberapa bidang yang lainnya. Boleh dari 10 ini atau mencari di luar dari 10 ini. Gitu. Ya. Nah, nanti harapan saya adalah teman-teman benar apa ya? Karena tadi kan katanya bermanfaat dan mungkin karena ada yang penasaran, ya sudah nanti benar-benar digali ya. Kalau dari sumber referensi lain itu silahkan dibaca, kemudian dibuat satu tulisan gitu ya, itu yang akan dikumpulkan sebagai tugas dan minggu depan akan saya coba untuk membahas lagi dengan teman-teman
Jadi kita lebih sharing info gitu ya, sharing pengetahuan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kalau boleh saya sharing, jadi dari ke-10 bidang ini saya telah melakukan riset ya yang berkaitan dengan bioteknologi dan bioremediasi. Dan ini nanti juga akan saya sampaikan ke teman-teman sesuai yang ada di RPS. Itu riset yang telah saya lakukan dari tahun 2020 ya. Itu berkaitan dengan pemanfaatan mikroorganisme untuk bioenergi. Nah, dalam prosesnya itu saya melibatkan beberapa bidang, yaitu dua, yaitu bioteknologi dan bioremediasi. Saya memakai limbah, ya, dengan bioteknologi saya menghasilkan bioenergi, dan di sisi lain juga ada yang berkaitan dengan remediasi. Yang remediasi ini spesifik di riset saya yang terakhir ini di tahun 2022. Yang 2020-2021 itu lebih ke bioenerginya gitu. Dan ini merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi dengan memanfaatkan kemampuan dari mikroorganisme. Nanti ya ditunggu, akan kita bahas bersama juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, sekarang kita ke sini. Di bidang mikrobiologi lingkungan, ya, mulai dari diversitasnya, kemudian mikrobial ekologi, dan tekniknya seperti apa. Untuk persebaran, jadi si bakteria ini sangat dipengaruhi oleh enzimatis dari selnya. Dan misal contohnya adalah dalam proses fermentasi. Kalau misalnya nanti teman-teman kan ada praktikum, itu ada modul pengomposan ya. Modul kompos itu kita akan menerapkan untuk yang proses fermentasi. Kemudian kalau kita lihat di ekologinya, kita akan melihat dari ekosistem si mikrobiologi, jadi dia ada di biomikrobiologi, dan ini sangat berkaitan dengan siklus nitrogen. Dan teman-teman akan praktikum ini terkait dengan teknik basicnya, sebelum mungkin nanti akan ada yang menjadi seorang expert gitu ya, yaitu di technical advance. Nah, untuk aplikasi bidangnya sendiri, ada mikrobiologi kesehatan, bioteknologi, dan mikrobiologi proses. Kalau yang kesehatan berkaitan dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan ekotoksikologi. Semester depan, teman-teman akan mengambil ekotoksikologi. Jadi, mata kuliah ini jangan sampai ada yang lupa. Karena saya akan mengampu ya. Nanti ketika saya singgung berkaitan dengan mikrobiologi, saya tandain lah ya. Enggak, bercanda aja. Nah, kemudian bioteknologi ini, nah tadi yang saya terapkan adalah terkait dengan bioremediasi dan bioteknologi lingkungan, gitu ya, yang MFC dan remediasi. Yang terakhir mikrobiologi proses, yaitu untuk proses air bersih, limbah, dan composting. Kebetulan untuk praktikum nanti yang dibahas hanya yang composting dulu ya. Nah, ini untuk yang proses, ketika kita kaitkan dengan penyediaan air minum dan air limbah, ada pengujian kualitas air baku. Ini di praktikum teman-teman ya, tapi di modul sudah saya siapkan. Kalau di modul itu ada 20 sekian gitu ya. Namun nanti akan kita lakukan 6 modul gitu ya. Jadi kita akan gambarannya seperti ini. Kita bisa mengetahui kualitas air itu dengan menggunakan ini metode yang paling sederhana ya, metode MPN gitu. Kita akan melihat total coli, pernah dengar E. coli? Nah, kalau kalian misal biasanya itu efeknya adalah apa? Sakit perut, ya, diare, gitu. Makanya harus bersih ya. Kemudian dan dari situ nanti bisa juga digunakan untuk penentuan jenis pengolahan dari air bakunya. Kalau pengolahan limbah,
Ini pengolahan limbah padat dan limbah cair. Jadi misalnya limbah padat ini sampah gitu ya, sampah organik. Bisa untuk proses pengomposan. Atau limbah cair misalnya untuk pembuatan apa nih? Biogas? Ya, bisa ya. Ada yang pernah berpengalaman membuat kompos atau biogas? Ya, kenapa? Ya, mm, dikeringkan, dibakar, apanya yang dibakar? Hmm, oke. Mungkin ada apa ya? Salah satu atau beberapa tahapan yang mungkin kurang tepat ya. Pembakaran menimbulkan efek lagi. Nah, nanti kalau sudah ikut mata kuliah ini, terus sudah ikut praktikum, dilihat ya tahapan-tahapannya biar komposnya lebih mantap. Ya, terus bubuk cair, maaf. Untuk pengolahan limbah cair atau pernah membuat biogas? Ya, Wildan, mungkin bisa sharing ya ke teman-teman gimana? Mm-mm. Ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Itu berarti limbah organik ya? Oke, cair tapi atau enggak? Oke, ya 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 ya. Jadi ini teman-teman tadi dengar ya, ditambahkan kotoran sapi gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai starter atau dia yang akan memicu mikroorganisme lain gitu kan ya. Atau paling biasanya yang banyak digunakan ini buatan, pernah dengar EM4 nggak? Ya, itu kan penambahan mikroorganisme ya, EM4 gitu, efektif mikroorganisme. Nah, kalau yang tadi itu lebih bagus alami gitu kan ya, dari kotoran sapi. Nanti kita pada saat praktikum composting, kita nanti akan menambahkannya pakai yang E4 gitu. Nanti, hmm, hmm. Bisa, tapi akan lama gitu ya. Iya, mungkin prosesnya akan lebih lama. Jadi, oh ya, ini saya harus menyampaikan juga. Kalau tadi kan ditambahkan gitu ya. Tapi pada dasarnya di bahan utamanya dia sendiri itu juga ada mikroorganismenya gitu kan ya. Namanya adalah mikroorganisme indigenous. Nah, dengar? Belum? Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Jadi ini training juga ya.
Atau kalau mungkin nanti bisa dibaca-baca ya, bisa dijadikan tugas juga. Biasanya pembuatan biogas itu ya yang paling banyak itu menggunakan kotoran hewan atau kalau kotoran manusia bisa juga gitu. Jadi kalau bisa membuat desain itu ya dari septic tank kita, kemudian didesain itu bisa langsung menghasilkan gas metan itu bisa juga gitu. Memang besar gitu yang dihasilkan kayak gitu. Oke, ya. Itu kan tanpa penambahan ya. Karena memang di situ ada, yaitu apa? Indigenous tadi. Tulisannya gimana? Tahu ya? Indigenous. Ada spidol ya? Ya. INDIGENOUS ya. Oke. Terus sebenarnya mikroorganisme ini untuk apa gitu ya? Kalian kenapa harus tahu? Kok harus dipelajari? Nanti di mata kuliah lanjut itu kalian ada mata kuliah perancangan dan di situ ada kalian akan membuat kriteria desain untuk pengolahan limbah gitu ya. Ini diperlukan untuk mengetahui perbandingan antara food and microorganism. Jadi si limbahnya, foodnya dengan mikroorganisme yang mampu untuk mendegradasinya gitu ya. Dan mungkin tadi fermentasi di awal bau banget nggak pada saat pakai menimbulkan bau kan, tapi ketika prosesnya itu sudah berjalan baunya akan, nah itu teman-teman ya, ini tugasnya tadi yang saya sampaikan sudah bisa dipahami ya. Nanti akan saya buat assignment di LMS dan silakan teman-teman bisa upload di sana. Nah, materinya sudah selesai. Apakah masih ada pertanyaan susulan? Pertanyaan lanjutan? Oke, atau sudah cukup? Oke, Wildan. Hmm. 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 Ya. Hmm. Kalau saya tahu mau diperbaiki ya Bu ya. Ya, ya. Kan kalau tidak terkena sama tanah, kita kan kemarin. Ya. Kan Ibu kan tadi penelitian Ibu menggunakan air sebagai itu Ibu menggunakan kita menghasilkan bio. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Berarti nyambung ya dengan apa yang disampaikan ya. Mikroorganismenya pakai apa? Jadi saya ada dua variasi ya. Kita ingin optimalisasi proses, gitu kan? Kan pengennya energi yang dihasilkan lebih banyak ya, lebih optimal. Jadi saya coba untuk yang pertama, saya menambahkan makanannya. Saya menambahkan glukosa dengan tujuan supaya lebih optimal energi yang dihasilkan. Terus yang kedua, saya menambahkan mikroorganisme. Pakai apa? Pakai E4. Ya, jadi saya pakai efektif mikroorganisme itu untuk apa? Untuk memaksimalkan proses dari, itu kan metabolismenya dia ya. Metabolismenya dia sehingga nanti semakin banyak energi yang akan dihasilkan atau biolistik yang akan dihasilkan. Begitu. Nah, itu sebenarnya nanti kalau mau ada pengembangan lagi, ini nih saya ingin menambahkan yang spesifik. Jadi kalau yang terakhir kemarin, yang untuk remediasi dan MSC yang saya mix, ini akan dilakukan identifikasi dulu, jenis bakterinya apa. Nah, nanti setelah berhasil, ini akan diaplikasikan untuk proses lagi, gitu. Supaya lebih spesifik, gitu kan ya. Gitu. Oke, bagus Wildan. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah selesai di pertemuan pertama kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Oke. Dan sharing kita di minggu depan ya. Untuk tugas kalian, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat
siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.